Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinovianti Nurisani, NIM 1808624. Di sini saya akan menampilkan hasil dari final project ujian akhir semester mata kuliah WebGIS. Saya akan menampilkan WebGIS di keseluruhan sebagai tugas dari final project ini. Sebelum lanjut ke hasil, saya akan membahas beberapa bahasan terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama, sebagai sarana dalam memberikan informasi dan mengetahui batas desa berbasis web. Kemudian, menambah wawasan tentang pembuatan pemetaan desa berbasis web. Yang terakhir, mengetahui prosedur pembuatan peta berbasis web dengan menggunakan sistem pemetaan. Kemudian selanjutnya, adapun data yang diperlukan yang digunakan oleh saya ketika membuat WebGIS ini. Yang pertama ada data SHP Kabupaten Tasikmalaya, dan yang kedua ada data monografi desa. Data yang saya ambil dari SHP tersebut yaitu administrasi desa, pengenalan dan toponimi. Sedangkan untuk monografi desa, saya menyesuaikan batas desa dan menyesuaikan toponimi atau fasilitas yang ada di desa tersebut yang tidak ada di SHP. Jadi saya menambahkan data dari monografi desa. Selanjutnya, bagaimana WebGIS itu dapat dibuat? Pertama, saya mengolahnya menggunakan ArchMap, yaitu saya menambahkan data-data SHP yang telah saya download dan telah saya cari. Yang pertama, data SHP administrasi Kabupaten Tasikmalaya saya dapat dari Inagio Portal, dan data yang dari monografi desa saya dapat dari kantor desa. Sini saya menambahkan yang telah saya klip sebagian dan telah saya kategorikan menjadi beberapa kategori. Untuk toponimi saya add semuanya. Untuk desa, batas desa saya dari administrasi Kabupaten Tasik. Kemudian pilih poligon desa, kemudian diekspor untuk menampilkan hanya desa Cilaluhannya saja. Kemudian yang SHP yang lainnya untuk penggunaan lahan dan toponimi, saya mengkategorikan dengan beberapa SHP dan beberapa toponimi yang nantinya akan di-add di WebGIS sesuai tabelnya, sesuai kolomnya. Kemudian setelah diolah di ArcGIS sesuai dengan kategorinya, selanjutnya diolah lagi di QGIS untuk merubah tipenya menjadi GeoZone yang nantinya akan dipanggil ke WebGIS dengan script yang ada di Visual Code. Jadi GeoZone ini perlu untuk memanggil data-data yang akan ditampilkan di WebGIS. Di sini saya menambahkan poligon dan toponimi administrasi desa, penggunaan lahan dan toponimi yang telah saya buat tadi di ArcGIS. Saya menambahkan semuanya, meng-add ke QGIS, kemudian klik salah satu poligon atau toponimi, kemudian pilih export, kemudian save future as. Untuk formatnya ganti menjadi GeoZone dan nama arsipnya sesuaikan untuk bisa dipanggil di script nanti. Dan untuk CRS-nya jangan lupa sesuaikan dengan zonanya masing-masing untuk koordinatnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk penggunaan lahan, fasilitas, jaringan jalan, jaringan sungai,
dan lain sebagainya yang telah diolah di ArcMap tadi, kemudian dimasukkan ke QGIS. Lakukan hal sama untuk diekspor menjadi tipe Geodson agar nantinya dapat dipanggil melalui script ke WebGIS. Dan inilah hasil dari ekspor semua poligon penggunaan lahan, administrasi desa, jaringan jalan, jaringan sungai, dan toponimi yang telah saya ubah semuanya menjadi tipe Geodson. Kemudian langkah terakhir yaitu pengolahan melalui script di Visual Code. Visual Code ini untuk merumus yang nantinya akan menampilkan data-data yang seharusnya muncul di WebGIS. Untuk langkah-langkah pembuatan scriptnya ini udah saya jelaskan di laporannya. Kemudian lanjut ke hasil. Tampilan pertama akan muncul tampilan login user yang dengan judul "Selamat datang di pemetaan desa Cilohan berbasis web", dan di sini tinggal masukkan username dan password yang telah dibuat di phpMyAdmin sebelumnya. Kemudian login. Di sini langsung muncul ke fitur administrasi desa. Jadi di sini saya membuat 4 fitur. Yang pertama login atau logout. Yang kedua ada fitur administrasi desa yang menampilkan OpenStreetMap. Kemudian ada administrasi batas desa Cilolohan, kemudian ada jaringan sungai dan ada jaringan jalan. Ini fitur administrasi desa. Kemudian fitur toponimi di sini menampilkan OpenStreetMap, administrasi, kantor desa, fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, umum, dan jaringan jalan. Jadi di sini saya mengkategorikan menjadi 3 fitur. Yang pertama administrasi desa, toponimi yang menampilkan fasilitas, kemudian ada fitur penggunaan lahan yang menampilkan penggunaan lahan yang ada di desa Cilolohan. Ada permukiman, perkebunan, sawah tada hujan, semak belukar, tegalan, danau, dan tanah kosong. Kemudian ini tampilan logout. Anda berhasil logout, jadi login dan logoutnya sudah berfungsi dan 3 fiturnya juga sudah berfungsi. Adapun urgensi WebGIS yang dibuat, yang pertama dapat mendukung perencanaan pembangunan desa, yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat, yang ketiga dapat mengetahui fisik lingkungan, yang keempat untuk informasi tata guna lahan, yang kelima untuk informasi penyusunan tata ruang, dan yang terakhir sebagai media transfer pengetahuan. Terakhir untuk kesimpulan, kelebihan dan kekurangan dari WebGIS yang saya buat. Kelebihannya dapat menginformasikan administrasi desa Cilolohan yang meliputi batas desa, penggunaan lahan dalam menu dalam menu atau fitur yang berbeda. Juga untuk semua poligon atau marker yang dibuat ada labels yang muncul ketika mengkliknya. Untuk kekurangannya, poligon penggunaan lahan masih terpisah dalam web. Jadi untuk memunculkan semua penggunaan lahan harus mencentang semua kolom yang ada dalam map tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.